Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi ketiga, yaitu pameran karya seni rupa. Untuk kompetensi dasar, yaitu memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa dan menyelenggarakan pameran hasil karya seni rupa 2 dan 3 dimensi yang dibuat berdasarkan melihat model. Untuk peta materi, yang pertama, pengertian pameran seni rupa, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran, merencanakan pameran, persiapan pameran, dan pelaksanaan pameran. Yang pertama, pengertian pameran seni rupa. Kata pameran dapat diartikan sebagai pertunjukan atau tontonan, sesuatu yang dipertunjukkan dan bersifat statis atau diam. Dalam pengertian yang lebih luas, pameran seni rupa adalah suatu kegiatan penyajian atau penyampaian ide atau gagasan karya seni rupa melalui media karya seni kepada masyarakat umum untuk dapat diapresiasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya biasa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Penyelenggaraan pameran di sekolah menyajikan materi pameran berupa hasil studi para siswa dari kegiatan pembelajaran kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Yang kedua, tujuan pameran seni rupa. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial yaitu kegiatan pameran untuk tujuan sosial adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Dalam hal ini, hasil penjualan tiket maupun produk dalam pameran akan disumbangkan untuk kepentingan kegiatan sosial. Yang kedua, tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan maksudnya suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian, pembinaan, nilai-nilai, serta pengembangan hasil karya seni budaya yang ada di masyarakat. Hasil penjualan karya dalam pameran disumbangkan untuk tujuan kemanusiaan, seperti korban bencana, panti asuhan, dan lainnya. Yang ketiga, tujuan komersil. Tujuan komersil yaitu suatu aktivitas pameran yang bertujuan agar karya yang dipamerkan dibeli pengunjung sehingga para seniman dan penyelenggara pameran memperoleh keuntungan. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau pendidikan. Maksudnya, karya seni yang dipamerkan untuk memperoleh apresiasi serta meningkatkan kualitas berkarya.
Berikut fungsi pameran seni rupa. Pameran karya seni rupa memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat, diantaranya fungsi apresiasi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi prestasi. Yang pertama, fungsi apresiasi, yaitu pameran tersebut diadakan berfungsi untuk mengeluarkan ide gagasan pencipta yang kemudian para pengunjung akan memberikan apresiasi atau memberikan penilaian terhadap karya seni yang mereka buat. Yang kedua, fungsi edukasi. Pameran mendidik siswa akan pentingnya pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia atau memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat, terutama apresiator. Yang ketiga, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi yaitu pameran dapat berfungsi sebagai tempat untuk merelekskan pikiran dan menghilangkan kejenuhan atas kegiatan atau rutinitas sehari-hari, baik itu sekolah, kerja, atau sebagainya yang banyak menguras energi dan pikiran. Yang keempat, fungsi prestasi. Fungsi prestasi yaitu pameran dapat menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni. Karena melalui karya seni kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencipta seni dalam membuat karya. Jadi dalam konteks penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah, secara khusus fungsi pameran seni rupa di sekolah yaitu meningkatkan apresiasi seni, membangkitkan motivasi berkarya seni, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual lewat karya seni, dan belajar berorganisasi. Berikut manfaat pameran seni rupa. Manfaat pameran karya seni rupa bagi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan serta menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Yang kedua, menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Yang ketiga, melatih kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, menambah maupun mempertebal pengalaman sosial. Kemudian yang kelima, melatih serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mandiri bagi siswa. Yang keenam, melatih siswa guna membuat suatu perencanaan kerja serta melaksanakan apa yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membangkitkan motivasi dalam berkarya seni.